Salve fratres te iterum videre, Patris Allegro Veritas Liberat Vos. Pertanyaan yang mau kita bahas sekarang adalah penolakan teman-teman saudara-saudara kita yang Protestan terhadap tradisi itu plausibel. Maksudnya seperti ini, tradisi itu sebenarnya tidak dapat dihindari. Jadi ketika kamu mati-matian mengatakan bahwa kami menolak tradisi, itu sendiri adalah sebuah tradisi, ya. So tidak mungkin tanpa tradisi, karena manusia adalah ens tradisionale. Ya. Nah, mari kita elaborasi, ya. Pertanyaannya tidak pernah adalah apakah kita memiliki tradisi teologis atau tidak. Ya. Pertanyaannya selalu seperti ini. Tradisi teologis apa yang harus kita pegang? Ini adalah konsep yang tak terhindarkan, inescapable. Ya. Kita seyogyanya tidak mesti bertele-tele, tetapi mari kita pertimbangkan apa sebenarnya arti dari tradisi. Transmisi adat istiadat atau kepercayaan dari generasi ke generasi, atau fakta diwariskan dengan cara ini. Kebiasaan atau kepercayaan yang telah lama mapan, yang telah diwariskan dengan cara seperti ini, turun-temurun. Ya. Nah, adalah praktik yang cukup standar bagi Protestan konservatif secara teologis untuk menyangkal bahwa mereka mereka menyangkali berpegang pada tradisi apapun. Mereka melakukan ini bukan karena mereka tidak berpegang pada tradisi, tapi karena mereka mau menolak, bahkan mengutuk gereja Katolik karena berpegang pada tradisi suci. Nah, pertimbangan contoh tradisi teologis reform yang dianut oleh NBM dan DN, ya. Bagaimana seseorang bisa menjadi reformed? Mungkin ada beberapa yang relatif sedikit yang memulai jalan mereka dengan masuk sejak awal ke dalam reform itu, tetapi sebagian besar cara yang terjadi adalah mereka diajar oleh orang-orang reform yang mempelajari tradisi reform dari reform lainnya, yang mempelajari dari reform lainnya, dan lain-lain. Semua mereka kembali ke Calvin et co. Calvin dan kawan-kawan, Calvin et ali. Pembelajaran ini mungkin datang dengan cara mendengarkan khotbah, atau mungkin datang dengan cara membaca kitab-kitab reform. Efeknya sama, transmisi adat istiadat reform atau kepercayaan reform dari generasi ke generasi. That is tradisi, ya. Nah, sekarang kaum reformat atau reformasi mungkin ingin mengatakan bahwa pandangan mereka didasarkan pada sola scriptura, lucu, ya. Tapi itulah yang dikatakan oleh orang-orang Baptis juga, itulah yang dikatakan oleh Lutheran, begitu juga dengan Metodis dan Pentakosta. Proliferasi tradisi teologis yang semuanya diturunkan dari generasi ke generasi. Faktanya, bahkan penolakan tradisi di pihak beberapa orang biasanya adalah juga tradisi, sebuah tradisi. Menolak tradisi itu sendiri adalah sebuah tradisi. So, ini hal yang tak terhindarkan. Satu-satunya pertanyaannya adalah tradisi yang mana yang benar? Tradisi siapa yang benar? Saya berpendapat bahwa hanya ada satu jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan ini, yaitu tradisi suci gereja Katolik yang telah dilestarikan sejak awal pendirian gereja. You got it? Comments below.